Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Alia Natasha, NIM 21029166, kelas B Mathematics Education, Universitas Negeri Padang, dasar-dasar matematika pertemuan ke-14. Kali ini, saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-14 mengenai relasi. Baiklah, untuk berikutnya kita akan masuk ke latihan. Untuk soal pertama, jika relasi himpunan A, yaitu X elemen R, di mana X besar sama dari 1, kecil sama dari 2, dan B, X elemen R, di mana X besar sama dari 2, dan kecil sama dari 2. Tentukan A kali B dan B kali A, dan sketsakan himpunannya. A sama dengan 1,2, B sama dengan 2, maka A kali B 1,2 kali 2 didapati 1,2, 2,2. Untuk B kali A, 2 dikali 1,2, maka didapati 2 kali 1, 2,2. Di sini saya juga menampilkan diagram panah dari relasi A kali B dan B kali A, relasi B kali A. Selanjutnya, nomor 2. Periksa apakah R berikut merupakan suatu relasi yang refleksif, simetrik, atau transitif. Untuk A, R sama dengan A, B, B, C, C, D, D, A, B, B, A pada himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D. Di sini refleksif karena A, B, C, D, D elemen R. Untuk refleksif itu sendiri, ia akan mengalihkan himpunannya dengan dirinya sendiri. Seperti A, dari A yaitu A, dari B yaitu B, B, A dari C yaitu C, A dari D yaitu D, D sebagai elemen anggota relasi dari R. Simetris karena A, B, C, D, D elemen R berkebalikan dengan dirinya sendiri. Seperti A, elemen R, maka A, elemen R. Yang berlaku sifat A, B elemen R, maka B, A elemen R. Transitif karena A, B, C, D, D elemen R transitif dengan dirinya sendiri. Seperti A, elemen R, maka A, elemen R. Serta A, B, A elemen R, maka A, elemen R. Atau berlaku sifat A, B itu sebagai A, C, dan B, A itu sebagai A, B itu sebagai A, B, dan B, A itu sebagai B, C. Jadi elemen R-nya maka A, C elemen R. Atau A, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Selanjutnya, relasi yang B, relasi pada Z di mana X relasi Y, jika dan hanya jika mutlak Y mutlak X kurang Y kecil dari 1. Jawabannya sebagai berikut. Mutlak X kurang Y kecil dari 1, maka mutlak X kurang Y kita ambil kurang lebih 1 itu 0. Maka mutlak X sama dengan mutlak Y. Mutlak X, maka X sama dengan Y. Jadi, X relasi Y elemen Z, maka X, elemen Z. Refleksif karena X, elemen Z atau sifat A, simetris karena A, X berkebalikan dengan dirinya sendiri, yaitu X, elemen Z, maka X, elemen Z. Atau berlaku sifat A, B elemen Z, maka B, A elemen Z. Transitif karena X, transitif dengan dirinya sendiri, yaitu X, elemen Z, maka X, elemen Z. Atau A, B, C elemen Z, maka A, C elemen Z. Untuk C, R sama dengan A, B, C, D, D pada himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D. Refleksif karena terdapat A, B, C, D, D seperti bagian A sebelumnya. Simetrik karena A,
B, C, C, D, D elemen R berkebalikan dengan dirinya sendiri, yaitu A, elemen R, maka A, elemen R, atau berlaku sifat A, B elemen R, maka B, A elemen R. Transitif karena A, elemen R transitif dengan dirinya sendiri, yaitu A, elemen R, maka A elemen R, atau berlaku sifat A, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan relasi R 1,1, 2,2, 3,3, 3,2, 4,2, 4,4 pada himpunan A sama dengan yang beranggotakan 1, 2, 1,2, 3,3. Perlihatkan bahwa R bukan merupakan A refleksif, B simetris, C transitif, D antisimetrik. Yang A refleksif. R bukan relasi refleksif karena tidak terdapat 3,3 di dalam himpunan R. Untuk refleksif harusnya terdapat 3,3 sehingga 1,1, 2,2, 3,3 dan 4,4. Karena refleksif itu sendiri berarti mengalihkan dirinya sendiri. Selanjutnya simetris. R bukan relasi simetris karena 4,2 himpunan bagian R tetapi 2,4 bukan himpunan bagian R. Sedangkan sifatnya yaitu berlaku A, B elemen R dan B, A elemen R. Sedangkan di sini hanya 4,2, sedangkan 2,4 tidak ada sehingga bukan merupakan relasi simetris. Transitif. R bukan relasi transitif karena terdapat 3,2, 4,2, tetapi tidak memenuhi syarat dari transitif itu sendiri, yaitu A, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Seharusnya di sini A, B itu 3,2 dan B, C harusnya 2,4, maka A, C 3,2. Sedangkan sini tidak memenuhi syarat sehingga tidak merupakan R bukan relasi transitif. Yang terakhir, antisimetrik. R bukan antisimetrik karena 2,3 dan 3,2 bagian himpunan R, tetapi 2 tidak sama dengan 3. Relasi R dikatakan bersifat antisimetrik apabila untuk setiap A, B elemen R dan A, B elemen R berarti berlaku A sama dengan B, sedangkan A tidak sama dengan B, maka bukan merupakan antisimetris. Sekian penjelasan tugas pertemuan 14 dari saya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.